Assalamualaikum, udah pada siap belum? Udah pada siap belum? Halo? Oh, ini dia nomor lama saya. Katanya berkelompok per fakultas ya atau per mungkin ibu bisa memulai aja dari tempatnya. Oh, soalnya nggak ada bebas, nggak ada namanya, maka silakan. Oh, iya. Kenyataannya gitu ya, karena bagi yang di semuanya aja. Oh, iya. Sama apa bu? Iya. Iya. Halo, 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 halo. Iya Pak, sudah masuk Pak suaranya. Ya, udah kumpul semua, kita mulai aja ya. Udah mulai semua ya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apakah suara saya jelas? Dengar Pak. Ya, baik. Kalau saya bertanya atau itu tolong PJ-nya menjawab ya, supaya untuk memastikan bahwa suara saya terdengar gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, disyukurkan kita Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa kembali melaksanakan perkuliahan eksperimen fisika. Sebelumnya saya mohon maaf kalau untuk hari ini saya meminta daring karena kebetulan hari ini saya ada rapat di Bogor. Acara rapatnya belum mulai, jadi mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan perkuliahan kita di hari ini. Untuk memulai perkuliahan, mari kita mulai dan kita buka sama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Selanjutnya mari kita berdoa sejenak, memohon kemudahan dan kelancaran pada Yang Maha Kuasa sesuai dengan agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, untuk perkuliahan hari ini kita lanjut dengan presentasi proposal ya. Bagi yang sudah siap, saya lupa ya minggu kemarin tuh kita ada yang presentasi nggak ya? Kalau belum Nggak ada, Pak. Iya. Buat minggu kemarin. Baik, saya harapkan sih hari ini sudah ada yang mempresentasikan proposal. Kalau tidak ada ya berarti silakan topik-topiknya disampaikan gitu. Untuk materi perkuliahannya sudah saya postkan di Epsilon untuk hari ini sebagai bahan bacaan terkait dengan mekanisme kerja alat gitu ya. Jadi nanti mekanisme kerja alat juga menjadi bagian dari tagihan yang harus diberikan oleh mahasiswa dalam perkuliahan eksperimen fisika, khusus untuk alat-alat yang digunakan di dalam eksperimen yang saudara lakukan. Ya, contohnya tadi alat, saya memberikan contoh alat sederhana, misalnya multimeter, gitu ya. Mekanisme kerjanya seperti apa? Nah, misalnya sebelum melakukan pengukuran voltase atau arus, apakah perlu dikalibrasi? Ya, kemudian bagaimana posisi probe-nya, gitu ya. Kalau misalnya bagaimana menggunakan alat multimeter yang analog maupun yang digital seperti apa gitu. Nah, dan juga untuk alat-alat yang lain. Jadi mekanismenya lengkap, bukan gambaran mekanismenya itu adalah langkah-langkah kerja dalam menggunakan alat ukur yang saudara gunakan. Bahkan baik alat ukur maupun alat untuk melakukan persiapan atau preparasi sampel gitu misalnya. Kalau entah itu misalnya kalau di material ada yang menggunakan tungku furnace ya, nah kerja furnace itu seperti apa. Kemudian ada yang melakukan karakterisasi misalnya dengan mikroskop, nah mekanisme kerja mikroskop seperti apa ya. Kalau mikroskop optik misalnya, nah untuk mendapatkan bayangan yang clear dan jelas itu apa langkah-langkah yang perlu dilakukan gitu ya, yang harus atau wajib dilaksanakan. Mekanisme kerja alat juga sebetulnya nanti jadi satu kesatuan dalam penanganan bahan gitu ya. Penanganan bahan, jadi kalau nanti ada bahan-bahan yang kira-kira berbahaya, nah itu nanti penanganan juga seperti apa. Baik, itu sebagai pembukaan dari saya mungkin. Untuk selanjutnya silakan kalau ada yang sudah siap dengan proposal eksperimennya, mohon bisa dipresentasikan pagi hari ini. Silakan. Apakah sudah ada? Halo? Sudah ada belum? Minggu lalu kan sudah disampaikan, jangan berlama-lama untuk berpikir, jangan berlama-lama untuk berteori. Silakan segera dieksekusi, dilaksanakan. Nanti diskusi bisa dilakukan sambil berjalan kita. Udah pada bangun belum? Halo? Ini saya bingung nih kalau nggak ada yang presentasi di kuliah kita tuh mau ngapain ini kita nih kuliah kita ini gitu. Ini adalah mata kuliah praktek ya sebetulnya ya. Jadi jangan lagi berlama-lama untuk berteori gitu ya. Teori dan seterusnya itu singkat. Silahkan di mana tadi ini?
Mungkin Maria Belen udah siap belum? Gak ada kabar berita. Mungkin selalu. Baik Pak, sebentar Ya. saya izin share screen ya Pak. Iya, silakan. Kenapa yang lainnya pada diam ya? Pada di jalan mungkin Pak. Oke baik, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik Pak, mungkin saya izin menyampaikannya menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu ya Pak, karena di laporan saya mau coba pakai bahasa Inggris, tapi untuk presentasi mungkin supaya tersampaikan maksud dan tujuannya, jadi coba pakai bahasa Indonesia seperti itu. Iya, baik, makasih. Silakan. Baik. Oke, izin slideshow sebentar. Apakah lancar untuk? Oke, baik. Lancar. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Firstly, let me introduce myself first. My name is Shalvi Daryanti. Today I'm gonna presenting my experimental physics, which is measuring the horizontal component of the Earth's magnetic field using tangent galvanometer instrument with design and build. Pertama-tama akan saya mulai dari problem atau masalah mengapa saya mengambil topik ini. Ada sebuah lampiran video. Di sini merupakan video yang menjelaskan tentang intensitas dari medan magnet bumi yang mengalami perubahan selama 44 hingga 38 tahun yang lalu. Dan berdasarkan animasi ini, dapat diketahui bahwa sekitar 41 tahun yang lalu, sebuah ekskursi geomagnetik terjadi di mana ketika medan geomagnetik secara global intensitasnya menurun atau reduce secara dramatically. Dengan demikian, karena adanya permasalahan ini, perubahan adanya medan geomagnetik juga mengakibatkan medan magnet yang ada di bumi mengalami sedikit perubahan. Dan berdasarkan literatur yang saya baca, mineral atau kandungan yang terdapat di permukaan bumi itu juga dipengaruhi oleh medan magnet, atau kandungan dari suatu material itu berhubungan dengan susceptibilitas dari suatu medan magnet. Dengan demikian, saya ingin membuat sebuah eksperimen di mana yaitu menentukan medan magnet bumi, yaitu medan magnet horizontal bumi, dengan menggunakan instrumen tangent galvanometer untuk mengetahui berapa besar medan magnet bumi saat ini. Kemudian nanti akan dihubungkan dengan titik-titik inklinasi dan deklinasi yang ada pada sebuah peta, dan nantinya akan mengetahui kondisi struktural atau topografi atau mineral yang ada di suatu wilayah yang terdefinisi yang akan nantinya dianalisis. Next, ini adalah tujuan dari eksperimen saya. Yang pertama itu to enforce the working principle of the tangent galvanometer instrument to determine the magnitude of the horizontal component of the Earth magnetic field. Jadi pertama saya ingin tahu kalau bagaimana sih prinsip kerja dari si tangent galvanometer ini. Kemudian yang nantinya ternyata tangent galvanometer itu bisa menentukan besarnya komponen horizontal medan magnet bumi. Nah, selanjutnya saya juga ingin menganalisis efek dari variasi yang saya gunakan, yaitu variasi arus listrik terhadap sudut inklinasi dan juga nanti komponen medan magnet horizontal bumi. Selanjutnya lagi akan lebih mengerucut, yaitu saya akan menganalisis dan identifikasi hubungan antara medan magnet horizontal pada permukaan bumi ini terkait struktur geologi di nanti area yang terdefinisi dengan menggunakan metode magnetik. Oke, ada sedikit latar belakang teori, yaitu mengenai sumber medan magnet bumi itu terbagi menjadi 3, yaitu medan magnet utama, medan magnet internal, dan medan magnet anomali. Kemudian juga komponen medan magnet terbagi menjadi 3, ada magnetik deklinasi, inklinasi, dan horizontal komponen, di mana nanti kita akan lebih fokus ke horizontal komponen.
Nah, kemudian untuk menentukan apa sih sudut deklinasi, inklinasi dan deklinasi itu, di sini akan menggunakan kompas, di mana dengan cara meletakkan kompas terhadap arah vertikal. Jadi nanti akan ada ilustrasi seperti ini. Kemudian pada arah vertikal nanti akan kompas akan diberikan sumber arus dan kemudian nanti akan membentuk sebuah sudut. Nah, sudut yang ini disebut sudut inklinasi. Kemudian kalau untuk menentukan sudut deklinasi yaitu dengan menempatkan kompas terhadap sudut horizontal. Jadi kebalikannya, dan nanti kompas diberi arus kemudian menghasilkan sebuah sudut dan itu disebut sudut deklinasinya. Oke, untuk persamaannya di sini ada persamaan dasarnya itu diturunkan dari persamaan Biot-Savart, yaitu mengenai medan magnet yang berada di circular loop. Nah, untuk rumusnya ini seperti yang terlampir, B sama dengan B0I per 4V integral ds cross R per R kuadrat. Nah, kemudian rumus Biot-Savart, hukum Biot-Savart ini diaplikasikan ke dalam eksperimen ini untuk menentukan medan magnet, di mana nanti setelah rumus ini diturunkan akan diperoleh rumus untuk menentukan medan magnet horizontal, yaitu sama BH sama dengan N mu 0I per 2R dalam arah komponen. Nah, selanjutnya yaitu aplikasi selanjutnya mengenai sudut inklinasi dan deklinasi. Jadi sudut deklinasi itu merupakan sudut yang dibentuk oleh komponen horizontal terhadap medan magnet utara bumi. Kemudian untuk deklinasi itu yang dibentuk oleh sudut medan magnet total dengan sudut geometris. Nah, kemudian untuk penurunan rumusnya seperti yang terlampir. Nanti kita akan menggunakan rumus I, yaitu inklinasi, yaitu tan inverse ya, Z per X kuadrat plus Y kuadrat, dan D sama dengan sin inverse Y per X kuadrat per Y kuadrat diakarkan. Dengan X sama dengan H cos D, dan Y adalah H sin D, atau D itu merupakan sudut. Oke, untuk bahan-bahan yang digunakan pada eksperimen ini ada dua, yaitu pertama untuk yang pertama itu ada electric coil, yang kedua itu akrilik. Akrilik ini nanti yang dicari itu yang bentuknya sirkular atau lingkaran. Untuk sebagai media nanti koilnya ini dililitkan ke sini sebanyak 100 lilitan. Nah, untuk alat-alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama kami membutuhkan kompas, kemudian ada deep needle, kemudian ini rheostat, kemudian ini DC power supply yang digital, kemudian ini ada multimeter digital, dan ini ada plug key. Nah, ini untuk modelnya. Nah, untuk model ini sedikit berbeda dengan alat dan bahan yang dibutuhkan, di mana kalau di alat dan bahan ini ada rheostat dan plug key. Tapi kenapa di model tidak ada? Sebenarnya alasannya karena untuk beberapa penelitian, ada beberapa penelitian yang menggunakan dua komponen atau dua alat ini. Namun ada juga beberapa penelitian yang lebih sederhana seperti ini. Nah, mungkin untuk lebih lanjutnya nanti akan kita lihat bagaimana kondisinya, apakah alatnya memadai atau tidak. Jika memadai, mungkin modelnya akan dibuat yang lebih lengkap, yang menggunakan rheostat dan plug key. Tapi jika memang alatnya tidak memadai, maka akan dibuat seperti ini. Oke, selanjutnya untuk data-data yang nantinya mungkin akan saya analisis, yaitu yang pertama itu data mendapatkan sudut dari defleksi. Nanti ada theta 1, theta 2, theta 3, theta 4. Mengapa demikian? Kalau tidak salah kan kompas itu ada dua arah. Seperti ini. Nah, yang theta 1 dan theta 2 itu merupakan sudut yang dibentuk oleh sudut yang di sini dan yang di sini. Nah, theta 3 dan theta 4 merupakan sudut saat arus listrik dibalik gitu. Jadi ada
power supply di sini nanti ada komutator. Komutator itu yang fungsinya membalikkan arus atau inverse arus. Nah, nanti akan diperoleh sudut yang dibentuk oleh kompas dalam θ 3 dan θ 4. Kemudian nanti akan dicari rata-rata sudutnya. Nah, ini akan menjadi sudut defleksi. Kemudian sama halnya dengan sudut inklinasi, menentukan θ 1 hingga θ 4 dan mencari rata-ratanya. Kemudian akan diperoleh sudut inklinasi. Nah, untuk penentuan sudut defleksi dan inklinasi sedikit berbeda, di mana untuk sudut defleksi kita akan menggunakan deep needle yang hanya alat ini saja, dan sudut inklinasi akan menggunakan aparatus secara lengkapnya. Nah, ini untuk beberapa data yang bisa diperoleh di tabel sebelah kanan ini, data yang memang bisa dihitung secara analitik. Jadi memang ini perhitungan medan magnet seperti biasa. Jadi untuk medan magnet galvanometer atau medan magnet dari aparatus ini bisa kita tentukan tanpa menggunakan sensor atau tanpa menggunakan alat bantu. Jadi bisa secara analitik diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, kemudian nantinya hasil ini akan dihitung dengan menggunakan rumus BH yang sebelumnya diperoleh. Nah, nanti baru akan mendapatkan besar medan magnet horizontalnya. Kemudian ada representasi grafik nanti karena ada variasi dari arus, mungkin nanti akan dibuat variasi arus terhadap medan magnetnya seperti itu. Oke, jadinya this experiments involve untuk tujuannya itu untuk menentukan inklinasi dan besarnya medan magnet horizontal. Kemudian tujuannya juga hasilnya nanti akan dianalisis dan bagaimana hubungannya dengan kondisi topografis dari suatu daerah yang terdefinisi. Ya. Yang dari presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Salu. Very clear and complete presentation. Thank you very much. However, for the introduction, especially for the problem background, I think you should mention about the main problem, the problem about the changing of the Earth magnetic field. Yeah. It will impact to maybe it will impact to the such a like global position system. Yeah. Is it correct? Yeah. It will change the GPS technology system that human built, and also it will change probably to the nature. Because many creatures in the nature depend on the magnetic field to find the right direction, such as birds, or other animals. That's I think you should mention in the background, the importance that the importance of the experiment, why the experiment should be done or must be done, to have the information about the changing the magnetic field. And is it correct that the change of the magnetic field sometimes in scale kilometers, the Changing. Ya, perubahan medan magnetnya yang tadinya utara selatannya, initially the North Pole Earth magnetic field in some area in the Earth, and then the magnetic field change, and then the polar of the magnetic field, the Earth magnetic field also change in distance in kilometers. Is it correct? Yeah, that's correct. But for another that I read before, sebenarnya changing of the magnetic field ini sedikit berubah, tapi ada juga yang dalam mikrotesla gitu, Pak. Jadi kan memang medan magnet dari bumi kita kan 0,25 mikrotesla. Oh ya.
tidak 0,65. Nah ya, di changing juga itu kadang Oh ya, menggunakan oh ya, maaf, perubahannya bukan perubahan arah ya, tapi perubahan nilai, magnitude-nya. ya, the magnitude, not the direction or the position of the magnetic field Ya. of the earth. Oke. Enggak, sebelumnya saya pernah baca itu bahwa karena adanya pergeseran kutub magnet bumi, itu bahkan pergeserannya sampai dalam radius kilometer gitu ya, dalam radius kilometer. Itu tentu akan menarik gitu, dan it's influenced by the what we call as the earth liquid flow within the earth rock, gitu ya, pergerakan magma bumi, sehingga terjadi perubahan arah medan magnet bumi gitu ya. Dan ini tentu dengan mengetahui ini sehingga kita bisa mengantisipasi kalau terjadi perubahan itu ya. Baik, terima kasih. Selalu mungkin terakhir saya tanya, do you already have all the equipment in the laboratory? Oke, Yeah. Do you have? For the equipment yang udah dipastikan ada itu DC power supply, terus ammeter sama kompas Pak. Nah untuk deep needle sama rheostat, untuk dua alat ini memang tidak terlalu qualified, memang tidak terlalu dibutuhkan. Tapi another picture one, please. Yeah. Another picture. Next picture. Nah ini. Okay. So these equipments already have. Yeah, for this equipment. Oh ya, oke. Yeah, ini memang sudah ada semua di lab ya? Ya sudah ada, tapi untuk galvanometernya saya mau coba untuk build sendiri gitu Pak. Jadi bukan langsung alat yang memang sudah jadi gitu. Mau coba pakai yang 100 lilitan gitu. Oh iya. Terus cara melilitkannya gimana? Because you must be careful to untuk melilitkannya itu kan pasti kalau nggak simetris itu nanti hasilnya nggak bagus gitu kan. Iya betul Pak. Kalau rencananya pakai apa lilitannya? Pakai tangan gitu aja. Kalau salah itu di lab elektronika itu ada alat yang buat melilit gitu Pak, melilit. Oh iya baik. Kalau di lab ada yang apa-apa sih. Ya itu aja saya memastikan. Terima kasih. Selalu atas presentasinya. Terima kasih untuk paparannya yang dicampur-campur dengan Inggris. Nggak apa-apa, silakan. Yang lainnya juga boleh ya. Dalam bahasa Inggris kita sama-sama melatih. Sebetulnya kita semua sudah bisa, cuma tinggal perlu tempat dan waktu untuk latihan dalam berbahasa Inggris ya. Baik, terima kasih selalu. Langsung setelah ini mohon untuk segera dilaksanakan eksperimennya, persiapan alat dan bahannya gitu ya, supaya tentunya. Baik. Silakan selanjutnya yang lain, silakan. Izin stop share ya Pak? Ya, mangga silakan. Yang lainnya siapa? Halo? Yang lain silakan. Izin Pak, saya izin bertanya. Iya. Apa? Ya, saya Hernanda Pak. Sebelumnya saya kan peminatannya tuh komputasi ya Pak. Iya. Nah jadi di sini saya tuh bikin program gitu, tapi untuk pembuktiannya tuh pakai ada instrumennya sedikit gitu Pak. Jadi di sini saya itu judulnya analisis perbandingan penentuan arus pada rangkaian listrik dengan metode eliminasi Gauss-Jordan dan secara eksperimen. Nah jadi tuh nanti saya membangun program gitu Pak. Nah
programnya itu dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, dengan program tersebut nanti bisa untuk mencari kuat arus dari rangkaian yang rumit gitu Pak. Jadi rangkaian arus searah dengan loop yang banyak gitu Pak. Jadi di sini saya rencananya memakai 5 loop gitu Pak. Nah, lalu untuk program tersebut nanti dapat ditemukan arusnya. Lalu untuk pembuktiannya nanti dibuktikan dengan secara eksperimen di laboratorium seperti itu Pak. Jadi kira-kira bagaimana ya Pak? Ya baik, terima kasih. Ya sebetulnya itu yang sudah kita diskusikan dan sudah saya sampaikan. Jadi kalau yang untuk komputasi, pemrograman, sebetulnya saudara harus bisa dibuktikan secara eksperimen. Nah, tapi makanya saya sebetulnya gini, apa yang akan saudara sampaikan sekarang sudah saatnya lagi tidak dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini gitu ya. Artinya kalau ada paparan PPT itu kan lebih enak gitu saya memberikan masukannya. Nanti eksperimennya seperti apa, bentuknya seperti seperti yang seperti yang tadi dibuat oleh Salu gitu misalnya ya. Jadi udah lebih jelas nih. Lebih enak kita diskusinya sebetulnya. Ini kan kita udah hampir 1 bulan pertemuan ya, jadi mungkin harusnya sih ada semacam coret-coretan sehingga tadi apa yang disampaikan oleh Emanuela dan Hernanda ini berdua ya atau kembar? Iya Pak, berdua Pak. Oh berdua. Saya ya. Hernanda Pak. Oh Hernanda ya. Jadi ya mohon maaf ya, tadi karena tadi hanya sekedar menyampaikan, mungkin saya nggak bisa menanyakan lebih lanjut, tapi minimal apa yang kamu sampaikan itu adalah silahkan dibuat proposalnya supaya nanti bisa ditampilkan dalam kelas sehingga nanti kita bisa sama-sama diskusikan gitu. Jadi akan lebih tergambar. Tadi kamu menyebutkan ini program ini terus deh. Gitu. Saya mendengarnya juga apa ya program yang mana supaya kita menghayal satu benda yang sama gitu lah. Nanti saya menghayal apa, kamu jelas ini tapi saya menghayalnya apa gitu gitu. Ya tapi bisa saya tangkap artinya kamu buat pemrograman tadi untuk menghitung apa tadi arus apa tadi? Arus listrik Pak. Iya arus listrik. Permasalahannya adalah kenapa arus listrik itu tadi harus diukur? Hanya untuk mengetahui saja atau ingin melihat misalnya fluktuasi tegangan atau arus atau apa? Iya Pak, jadi untuk mengukur aja gitu Pak. Jadi di program tersebut tuh bisa untuk mengukur dengan variabel hingga banyak gitu Pak. Jadi nanti akan dianalisis misalnya variabel apa? Arusnya Pak. Jadi misalkan nanti ada 5 loop. Kenapa? Oh, jadi nanti ada 5 loop rangkaian. Ini maksudnya loop rangkaian atau loop pemrograman? Oh ya. Loop rangkaiannya Pak. Jadi ada 5 loop rangkaiannya gitu. Terus nanti juga ada 5 variabel arus listriknya. Ini ya. Lalu nanti akan dicari di programnya gitu Pak. Jadi nanti akan dianalisis apakah hasilnya hingga angka desimalnya itu sama dengan rangkaian yang di eksperimen gitu Pak. Ya. Baik. Silakan, tapi sebetulnya nanti perlu ada dasar itu ya. Kalau saya sarankan sih perlu ada dasar permasalahannya. Jadi kamu boleh mengukur arus, tapi mungkin nanti kamu di pendahuluan pertama kamu bisa ceritakan permasalahannya sebetulnya apa yang ingin kamu selesaikan. Jadi mesti ada ceritanya di situ. Misalnya ya tadinya saya terbayang mungkin kamu melihat dalam suatu rangkaian listrik, entah itu dalam penerapannya di listrik di rumah gitu ya, atau di industri atau di peralatan elektronik, itu
arus arus listriknya itu misalnya nggak stabil dan sebagainya, sehingga kamu coba mengukur, terus nanti mungkin coba kamu bisa ada semacam membuat algoritma pemrograman bagaimana caranya agar listrik tersebut dia bisa stabil itu ya, misalnya ya. Nah itu jadi artinya usul saya sih tetap kamu harus cari-cari permasalahan apa yang akan kamu berikan solusinya. Mau perlu rumit, sederhana aja, silakan nanti ditambahkan di teorinya, ditambahkan di latar belakangnya, dasar kamu melakukan eksperimen ini ya, bukan sekedar minimal ya, minimal kan misalnya minimal ini ya tadi misalnya kamu ingin melihat bagaimana kestabilan arus yang diukur untuk kemudian nanti kamu eksperimenkan. Atau misalnya gini, kamu selama ini mengukur selama ini kita mengukur arus itu misalnya dengan piranti yang ada. Nah ini kamu menyesuaikan ini pakai piranti baru dengan ditambahkan algoritma sehingga dia lebih apa ya, misalnya lebih spesifik atau lebih bisa memberikan satu pengukuran yang lebih akurat dibandingkan dengan alat ukur yang ada. Ya, itu ya, karena ada ya. Tadi mohon maaf, tadi saya agak kelewat yang terakhir kamu sampaikan tadi apa? Yang dengan rangkaian dan sebagainya tadi, Fernanda. Ya baik Pak, jadi program ini tuh sebenarnya bisa untuk rangkaian yang lebih rumit lagi gitu Pak. Misalkan sampai 10 sampai 20 variabel. Jadi bisa hingga loop yang tak terhingga gitu Pak. Jadi kan kalau misalkan diukur dengan manual kan akan lama gitu ya Pak. Jadi gimana caranya agar program tersebut bisa dengan cepat menentukan arus dari masing-masing loop tersebut gitu Pak. Oh iya, baik. Ya. Berarti itu masalahnya. Ya, baik. Iya Pak. Bahkan, tapi mungkin nanti bahas ada sedikit menyentuh hal yang umum juga ya. Loop di sini apa nanti mungkin lebih diferensi lagi. Apakah di dalam setiap rangkaian listrik untuk industri atau untuk perumahan atau untuk apa, loopnya itu bagaimana pengaruh loop tersebut sehingga untuk itu dibutuhkan pengukuran arus yang lebih cepat gitu ya, supaya kita bisa menentukan apa ya, misalnya pembagian arus dan sebagainya ya. Jadi nanti bahasanya mungkin ada sedikit menyentuh hal-hal yang masyarakat umum bisa lebih menangkap gitu ya, terkait dengan permasalahan tadi yang disampaikan. Baik Pak, kalau misalkan saya share screen PDF proposalnya aja boleh nggak Pak, kayak gambaran untuk pemodelannya Pak? Iya boleh. Nah itu maksud saya itu ya, jadi Iya Pak. nggak perlu PPT, proposalnya silakan di. Iya, untuk PPT-nya belum siap sih Pak, mungkin minggu depan Pak. Iya. Sebentar ya Pak. Iya.
Waduh, ini lama banget ya, Hernanda. Dan sambil nunggu Hernanda, yang lainnya silakan. Yang lainnya ada sambil nunggu Hernanda. Yang lainnya silakan sambil nunggu Fernanda. Bapak, saya mau iya. presentasi. Silakan. Foto-fotonya sudah terlihat. Ya, sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tika Marisa Dinia dan 066202. Di sini saya akan mempresentasikan teknik fisika yang saya ambil dengan judul rancang bangun alat pengukur kelembaban udara pada HT11 berbasis Arduino Uno. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kelembaban udara, kemudian merancang alat mampu mendeteksi suhu dan kelembaban udara ruangan berbasis Arduino Uno, dan yang ketiga untuk menganalisis data yang dari dengan alat ukur hygrometer. Kenapa? Sebagai sistem dapat terus terjaga pada suatu yang kedua, yaitu menggunakan ini sebagai alat yang dapat menampilkan data suhu dan kelembaban udara secara. Yang Bu Nunu kenapa nih yang kolaborasinya belum dapat? Selanjutnya di sini dalam mengambil topik ini Kalau SMK kolaborasi dalam kehidupan sehari-hari semua orang membutuhkan yang namanya kenyamanan dalam suatu pekerjaan. Salah satu faktor yang paling utama dalam hal kenyamanan di sini adalah kualitas udara yang kita hirup. Udara merupakan unsur yang sangat penting dan perlu kita perhatikan. Suhu dan kelembaban udara sangat berpengaruh dalam efektivitas kegiatan ataupun pekerjaan. Berkegiatan dalam kondisi lingkungan yang panas dan juga terlalu lembab dapat menurunkan kemampuan fisik tubuh dan dapat menyebabkan keletihan. Sedangkan pada lingkungan yang terlalu dingin dapat menyebabkan hilangnya fleksibilitas terhadap alat-alat motorik tubuh yang disebabkan oleh timbulnya kekakuan fisik. Kemudian udara dibedakan dalam dua kondisi, yaitu udara luar ruangan dan udara di dalam ruangan. Nah, kandungan oksigen di udara ini sangat banyak. Nah, maka dari itu perlu kita perhatikan untuk mengetahui kondisi udara terutama di dalam ruangan. Karena faktanya polusi udara di dalam ruangan jauh lebih berat dibanding dengan polusi udara di luar ruangan. Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1405 mengenai persyaratan kesehatan lingkungan kerja, perkantoran, dan industri, bahwa persyaratan udara ruangan yang baik memiliki range suhu berkisar 18 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius, dan kelembaban udaranya yaitu 40% sampai dengan 60%. Apabila suhu udara di atas 28 derajat Celcius, maka diperlukan alat penata udara seperti kipas angin atau air conditioner. Oleh karena itu, sistem monitoring ini dan kendali terhadap suhu berperan penting untuk mengetahui perubahan suhu yang terjadi dan juga dapat bermanfaat untuk mempertahankan suhu tubuh, untuk mempertahankan suhu ruangan.
Selanjutnya di sini ada teori penunjang. Yang pertama yaitu ada kelembaban udara. Kelembaban udara merupakan salah satu komponen dari cuaca dan iklim. Kelembaban udara menggambarkan kandungan uap air di udara yang dapat dinyatakan sebagai kelembaban mutlak, kelembaban nisbi atau relatif, maupun defisit tekanan uap air. Kelembaban udara sangat dipengaruhi oleh suhu dan juga curah hujan. Kelembaban udara merupakan salah satu faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi terjadinya penyebaran penyakit. Yang kedua di sini ada suhu. Suhu yang terlalu rendah berarti boros biaya, dan suhu yang terlalu tinggi bisa mengakibatkan komponen cepat rusak, misalnya hard disk. Posisi pengukuran suhu sangat menentukan validitas data suhu ruang, sebaiknya yaitu 18 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius untuk hard disk. Nah, suhu ini merupakan salah satu faktor ya dalam kelembaban udara. Kemudian dalam perancangan ini komponen yang digunakan yang pertama di sini ada sensor DHT11. Sensor DHT11 ini memiliki kestabilan dan dapat diandalkan pada jangka panjang karena memiliki teknik pendeteksian sinyal yang baik pada suhu dan kelembaban. Kemudian pada sensor DHT11 ini memiliki sebuah transmitter tipe NTC atau negatif temperatur koefisien untuk mengukur suhu, sebuah sensor kelembaban tipe resistif, dan sebuah mikrokontroler 8 bit yang mengolah kedua sensor tersebut dan mengirim hasilnya ke pin output dengan format single wire bidirectional atau kabel tunggal dua arah. Nah, untuk gambar dari sensor DHT11 bisa dilihat pada layar. Selanjutnya di sini ada komponen kedua yaitu ada Arduino Uno. Arduino merupakan sistem elektronik yang berbasis open source yang fleksibel dan lebih mudah untuk dipergunakan baik itu dari segi perangkat keras maupun perangkat lunak. Dan untuk menggunakan Arduino ini dibutuhkan yang namanya coding di sistem programnya. Kemudian untuk gambarnya bisa dilihat pada layar. Selanjutnya komponen yang berikutnya yaitu ada LCD 16x2. LCD atau Liquid Crystal Display adalah salah satu jenis display elektronik yang dibuat dengan teknologi CMOS logic yang bekerja dengan tidak menghasilkan cahaya tetapi memantulkan cahaya yang ada di sekelilingnya terhadap front lit atau mentransmisikan cahaya dari backlit. Untuk gambar LCD-nya bisa dilihat pada layar. Selanjutnya di sini ada rumus dasar dari kelembaban udara. Yang pertama yaitu untuk menghitung kelembaban relatif. Satuan kelembaban relatif yang umum digunakan yaitu RH atau relative humidity. Semakin tinggi nilai RH, maka semakin tinggi terjadinya pengembunan. 100% RH berarti bahwa penambahan titik-titik air di udara akan langsung mengembun. Tingkat kelembaban yang ideal ada 50 sampai 55% RH. 50% RH menunjukkan bahwa udara terisi setengah dari kapasitas maksimum air yang bisa ditampung di udara. Maka untuk persamaannya, kelembaban relatif sama dengan jumlah uap air sesaat di udara dibagi dengan jumlah uap air maksimal dikali dengan 100%. Kemudian yang kedua yaitu ada menghitung nilai error pengukuran. Di sini nilai error pengukuran digunakan untuk membandingkan antara alat yang saya buat dengan alat pengukur kelembaban udara yaitu hygrometer. Untuk mencari errornya, di sini menggunakan EH sama dengan nilai mutlak dari H sensor dikurang H hygrometer dibagi dengan H hygrometer dikali dengan 100%. Kemudian pada nilai error ini saya melakukan beberapa kali percobaan, maka untuk menghitung nilai rata-ratanya yaitu dengan menggunakan EH bar sama dengan sigma dari EH dibagi dengan banyaknya data yang saya ambil. Kemudian berikutnya di sini ada rumus aplikasi yang saya gunakan yaitu berupa codingan dari Arduino Uno-nya. Selanjutnya untuk model rancangan kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk alat dan bahan yang pertama di sini ada Arduino Uno R3, kemudian sensor DHT11, kemudian ada LCD 16x2 dengan menggunakan modul I2C, kemudian power bank atau kabel daya sebagai power supply-nya, kemudian kabel jumper dan juga protoboard. Kemudian untuk tabel pengamatan dan contoh dari perhitungannya, di sini saya akan mengambil sampel dari beberapa ruangan, ruangan A, ruangan B, dan juga ruangan C. Masing-masing ruangan saya mengambil percobaan sebanyak 10 kali. Kemudian di sini saya akan membandingkan dengan alat pengukur kelembaban udara yaitu hygrometer, kemudian akan didapatkan nilai errornya.
Dan selain itu di sini saya juga menggunakan rumus dari fungsi transfer dan juga inverse. Mungkin untuk fungsi transfer rumusnya itu aku dibagi dengan input, tapi untuk inverse transfernya belum saya masukkan ke dalam PPT. Kemudian selain itu dari tabel pengamatan ini kemungkinan juga saya akan melakukan uji kesaksamaan. Jadi dari uji kesaksamaan itu nanti akan dihasilkan persentasenya. Kalau misalkan 90% berarti eh, alat yang saya bikin itu sudah mendekati akurat, itu sudah mendekati kebenaran. Selanjutnya di sini ada diagram alir atau rancangan. Diagram alir di sini dari sensor kelembapan DHT11 kemudian akan dibaca oleh Arduino Uno R3 lalu akan dihasilkan pada LCD 16 kali 2 dengan menggunakan modul I2C. Selanjutnya berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih untuk Atika yang presentasinya. Mohon maaf kalau suara bocor-bocor ya. Silahkan dengan topik yang Atika buat. Cuma boleh nggak kalau saya usul untuk mengukur kelembapan ruangannya? Tadi kamu rencananya mau pakai ruang mana untuk mengukur kelembapan itu? Ya, kalau untuk ruangannya belum tahu sih Pak, tapi kalau rencananya mau melakukan di 3 ruangan yang berbeda. Boleh nggak ruangan lab di lantai 10? Lab instrumentasi, lab elektronika, lab fisika modern. Syukur-syukur ada lab material, ada 4. Cuma lab material tuh AC-nya AC-nya nggak ada. Nggak apa-apa, minimal kelembapannya gitu. Ada lab fisika modern, lab instrumentasi, mungkin lab biofisika kalau mau sebelahnya, kemudian lab elektronika barang, atau memang di lab SEM itu akan ada supaya tahu kelembapannya kira-kira, karena mungkin kelembapannya selain dikaitkan dengan tadi kesehatan pada orang yang bekerja di dalam ruang itu, juga kesehatan pada alat-alat lab itu kan sebetulnya untuk menghindari korosi gitu ya. Korosi itu kan bukan hanya korosi dalam tingkat makro ya, tapi juga dalam bentuk mikro gitu ya. Jadi kelembapan itu sebetulnya harus dijaga gitu, karena keselamatannya, karena berkaitan juga dengan keselamatan dan kesehatan alat laboratorium gitu. Jadi usul saya kalau memang bisa mengukur ruangan yang ada di lab di lantai 10 silahkan. Iya. Di sini kan saya mau membandingkan dengan alat ukur kelembaban udaranya ya, hygrometer. Iya. Untuk hygrometer itu sendiri ada di lab ya Pak? Oh gitu. Nanti ditanyakan ke Pak Fajrin ya. Oh iya. Jadi kalau nanti mau bekerja di lab, tolong dilengkapi dengan surat izin penggunaan lab. Itu harus saudara buat. Kalau surat izin belum ada, saudara nggak boleh pakai lab gitu ya. Termasuk pakai alat. Jadi untuk pengecaman alat silakan diajukan. Tolong ditanyakan ke Bu Rahma atau ke Pak Riser atau ke Pak Fajrin, apakah hygrometer itu ada. Kalau nggak salah sih di lab fisika dasar tuh ada. Mungkin kalau nggak dipakai untuk praktikum bisa dipinjam gitu, ya. Itu bisa sesuai dengan Ya, itu ya Atika ya. Iya Pak. Iya. Baik, itu aja masukan dari saya untuk Atika. Terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya silakan mungkin dari kelompok lain. Pak, saya izin share screen ya Pak tadi Pak, yang tadi iya. nggak jadi. Iya, boleh. Jadi kalau kalian terpenuhi, ya yang lain nggak usah diperiksa, asalnya gitu. Karena itu kan SNDP, itu berkaitan dengan misalnya kalau 5 dosen itu tidak ada, ya pasti tidak akan disetujui. Nah, yang 5 dosen itu kan
tidak Diperbesar lagi biar saya kebaca. Berikut Pak pemodelan dari rangkaiannya Pak. Nah jadi skema rangkaiannya seperti ini Pak. Saya buat sederhana aja gitu 5 loop dan lalu ini ada pembahasannya kayak persamaan-persamaan dari rangkaian tersebut gitu Pak. Ada loop 1, loop 2, loop 3, loop 4 dan sampai loop 5. Nah lalu pemodelan ke dalam bentuk matriksnya ada seperti ini. Lalu persamaan linear yang didapatnya ada 5 persamaan. Nah, lalu untuk implementasi ke dalam bentuk matriksnya seperti ini. Nah, nanti dalam programnya akan mencari I1 sampai I5 gitu, Pak. Nah, nanti dari program tersebut akan dianalisis apakah hasilnya itu sama dengan hasil eksperimen yang memakai pengukuran manual menggunakan multimeter. Baik, coba lihat latar belakang dulu. Latar belakang dulu. Tapi di sini langsung tujuan sama teori dasar, Pak, nggak ada latar belakangnya. Nah, berarti nanti saya minta ditambahkan ya, latar belakang. Artinya kan kamu tadi cerita loop, ini kamu fokus permasalahan pada satu rangkaian. Kalau memang ada kaitannya dengan rangkaian yang memang diterapkan dalam teknologi atau apa, silakan disebutkan ya. Baik Pak, nanti akan ditambahkan latar belakang ya Pak? Iya, baik, itu saja. Ya baik, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Baik, silakan selanjutnya. Siapa lagi? Silakan, siapa lagi? Kalau belum siap dengan proposal yang masih ngusulin topik juga silakan. Tapi jangan kelamaan mikirin topik ya, jangan takut dengan kesalahan karena masih bisa diperbaiki sambil berjalan gitu. Silakan. Lalu apakah masih pada di jalan atau seperti apa nih? yang pasti tidak bisa berubah itu. Baik, untuk yang sudah presentasi proposal yang tadi 3 orang itu, silakan segera kalau nanti mengerjakannya di lab, mohon izin penggunaan lab. Kalau mau minjam alat, mohon izin untuk mengajukan surat peminjaman alat. Ya, silakan nanti bawa form peminjaman ruang dan alat lab. Itu ada di Lambda ya kalau nggak salah. Kalau tidak ada di Lambda, mohon tanyakan ke Pak Abu atau ke Bu Rahma atau ke Pak Riser atau ke Pak Fajrin ya. Silakan. Akreditasi minimum itu kan baik. Baik, masih ada lagi, silakan. Standar minimum dan kemampuan. Jadi mungkin yang harus diamankan adalah terpenuhinya standar minimum gitu ya. Nah, tapi bagus juga kalau ada beberapa butir yang kita skornya dapat skor maksimum. Tapi untuk butir-butir lain jangan sampai ada yang di bawah
skor minimum. Jadi tidak Sepertinya masih pada di jalan, Pak. Masih pada di jalan. Ya, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, Baik. Kalau gitu kita break aja dulu ya. Nanti kalau ada yang mau presentasi lagi, tolong hubungi saya. Nanti kita bisa buka Zoom lagi gitu ya. sedikit variasi ya. Ya, untuk materi hari ini silakan singkat saja dibaca di bahan materi dan tugas yang sudah dipostkan di Epsilon ya. Vokasi kolaboratif itu ada tuntukan. Ya, baik itu saja. Terima kasih. Nanti kalau rekan-rekannya ada yang sudah siap presentasi, tolong hubungi saya. Nanti kita buka Zoom lagi. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Untuk menutup perkuliahan, mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya, izin lab ya. Ya. Tapi kalau untuk yang umum